Puji syukur, Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, yang mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas walaupun masa di era pandemi. Bapak Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Purwantoro beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu Pengurus KKG sekecamatan Purwantoro yang saya hormati pula, beserta Bapak Ibu peserta KKG gabungan sekecamatan Purwantoro yang berbahagia. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi, sedikit sharing tentang pendidikan karakter. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mengenai pendidikan karakter, dan tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan di pangkalan masing-masing. Tentunya dengan model, dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Sebelumnya Bapak Ibu, terlebih dahulu marilah kita melihat, kita simak kata-kata bijak. Saat karakter-karakter baik ini mulai terbentuk dalam diri siswa, pengendalian diri siswa terhadap pengambilan keputusan tentang sesuatu yang benar dan salah pun sudah mulai berkembang dan tertanam dalam dirinya. Bapak Ibu, marilah kita sedikit merenung apa makna dari kata-kata bijak tadi. Tentunya terbesit dalam sebuah pertanyaan. Apa itu karakter? Bapak Ibu yang berbahagia, silakan untuk mendefinisikan sendiri-sendiri mengenai apa itu karakter. Kita bisa mengartikan karakter adalah sebuah tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, maupun watak. Bapak Ibu, berbicara mengenai pendidikan karakter adalah pengembangan nilai-nilai karakter berawal dari filosofi pendidikan karakter yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada 4 nilai karakter yang dicetuskan, yaitu ada olah hati atau etika, ada olah pikir atau literasi, kemudian ada olah karsa atau olah rasa, atau bisa disebut juga estetika, kemudian olahraga atau kinestika. Dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, akan muncul berbagai macam nilai-nilai karakter. Tentunya akan sangat banyak nilai-nilai karakter yang bisa kita kembangkan. Misalnya, religiositas, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, gemar membaca, menghargai prestasi, dan lain seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, nilai-nilai karakter ini saat ini dikristalkan. Ya, kita bagi menjadi 5 nilai karakter utama. Penguatan nilai karakter utama yaitu menjadi religiositas. Kemudian dari religiositas dibagi menjadi beberapa sub karakter. Misalnya beriman atau beribadah, toleransi, cinta damai, peduli sosial atau peduli lingkungan, masuk pada ranah religiositas. Yang kedua,
Nilai nasionalisme, misalnya cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai perbedaan, demokratis, rela berkorban, taat hukum, dan masih mungkin ada yang lain lagi. Kemudian dari nilai kemandirian, ranah atau sub dari nilai kemandirian adalah kerja keras, etos kerja, kreatif serta inovatif, disiplin, tangguh, rasa ingin tahu, gemar membaca. Bapak Ibu sekalian, nilai gotong royong mempunyai ranah kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, bersahabat atau komunikatif, tolong menolong. Kemudian pada nilai integritas, subnilai karakternya antara lain kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, serta cinta pada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan di antara nilai karakter utama maupun sub nilai karakternya. Bapak Ibu yang berbahagia, strategi implementasi pada nilai karakter PPK kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah PPK berbasis kelas. PPK berbasis kelas antara lain integrasi dalam mata pelajaran. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai yang terkandung dalam PPK sudah secara langsung diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Dan bukan hanya pada pelajaran PAI maupun pelajaran PKN. Tetapi dalam setiap mata pelajaran kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Kemudian optimalisasi muatan lokal. Bapak Ibu tentu di instansi Bapak Ibu memiliki muatan lokal yang berbeda-beda. Seperti di sekolah kami mempunyai muatan lokal pertanian, ada juga di tempat Bapak Ibu yang memiliki muatan lokal misalnya tata boga dan sebagainya. Kemudian manajemen kelas. Bagaimana mengatur kelas agar siswa merasa nyaman dalam belajar. Siswa betah di kelas, siswa merasa senang, pembelajaran tidak membosankan. Yang kedua, Bapak Ibu, PPK berbasis budaya sekolah. Pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Sejak begitu anak datang di sekolah, sudah bisa kita biasakan datang dengan senyum, sapa, dan salam. Bapak Ibu yang kami berbicara pada masa sebelum era pandemi, Bapak Ibu. Kemudian branding sekolah. Apa yang dinamakan dengan branding sekolah adalah sebuah pencitraan, pembeda. Bapak Ibu tentu ingin sekolahnya beda dengan sekolah yang lain. Apa yang ingin diunggulkan dari sekolah Bapak Ibu, monggo ditampilkan dari branding sekolah. Ya. Tentunya ada hal-hal yang menonjol, monggo untuk dipupuk agar sekolah Bapak Ibu ini menjadi beda, menjadi daya tarik bagi peserta didik baru. Saya punya sebuah ATM Bapak Ibu. Bukan ATM untuk menarik uang di bank jatah Bapak Ibu.
ATM sekolah yang bagus. Yang pertama adalah amati berbagai hal dari sekolah yang bagus menurut Bapak Ibu. Kemudian T-nya adalah tiru hal-hal yang bagus. Kemudian M-nya adalah modifikasi. Modifikasi tentang cara-cara melakukan hal-hal bagus tadi sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Ini ATM bukan untuk menarik uang di bank. Berikutnya adalah keteladanan dari pendidik. Kita sebagai pendidik tentu tidak hanya di sekolah saja kita menjadi teladan, tetapi kadangkala kita juga di masyarakat juga dituntut untuk menjadi teladan. Jangan selalu kita memberikan perintah kepada siswa didik kita. Tetapi alangkah bagusnya, alangkah hebatnya apabila kita mampu memberikan teladan. Ciptakan ekosistem sekolah. Interaksi antar semua elemen yang ada di sekolah. Kondisikan bahwa ekosistem di sekolah Bapak Ibu nyaman, aman, terkondisikan. Kemudian peraturan, norma, dan tradisi sekolah. Mungkin masing-masing sekolah punya sedikit aturan yang berbeda dengan sekolah lain. Bapak Ibu peserta KKG yang berbahagia, implementasi yang ketiga adalah PPK berbasis masyarakat. Tentunya pembiasaan nilai-nilai PPK tidak cukup hanya dilakukan di sekolah saja Bapak Ibu, tetapi di masyarakat juga sangat perlu. Orang tua, komite sekolah berperan sangat penting. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, peran orang tua begitu besar. Dunia usaha, kemudian akademisi, pegiat pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan yang ada di masyarakat, pelaku seni, pelaku budaya, bahasa maupun sastra. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah terkait, pemerintah desa misalnya, atau Pemda. Bapak Ibu yang berbahagia, urgensi PPK berawal dari pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi pembangunan bangsa. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa adalah kualitas karakter, literasi dasar. Literasi dasar bisa meliputi literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, maupun literasi budaya. Kemudian kompetensi 4C meliputi communication, kolaborasi, critical thinking, serta kreatif inovatif. Guna mewujudkan keunggulan bersaing generasi emas nanti di tahun 2045. Kecenderungan kondisi degradasi moralitas, kemunduran moral, etika, dan budi pekerti. Bapak Ibu yang berbahagia, urgensi penguatan pendidikan karakter saya jadikan tabel sebagai berikut. Kita berawal pada kondisi bola coklat ini Bapak Ibu. Pembangunan sumber manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa. Apa jadinya Bapak Ibu? Apabila kita membangun gedung yang megah tanpa fondasi yang kuat.
Pada akhirnya kita menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti. Rasanya kadang-kadang kita tepuk dada, mengelus dada, melihat mental, moral generasi sekarang. Bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi dinamika dan tantangan di era globalisasi. Bagaimana nanti generasi kita akan menyambut generasi emas 2045 yang berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Ini adalah tantangan untuk kita. Mari berbuat sekecil dari hal sekecil apapun akan memberikan andil untuk generasi emas 2045. Bapak Ibu yang berbahagia, dari paparan saya tadi mungkin kita bertanya-tanya, mungkin kita pengen tahu mekanisme pelaksanaan dari PPK di sekolah Bapak Ibu, atau saya pengen sekedar sharing tentang PPK yang kami lakukan di sekolah kami. Bapak Ibu, lebih baik saya daripada mencantumkan kata-kata, gambar ini akan mewakili, dokumentasi ini akan mewakili PPK yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Saya merangkum sebagian kecil dari apa yang telah kami lakukan untuk ranah religius. Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan pada nilai karakter religius. Dari sebelum mulai belajar, anak-anak sudah dibiasakan untuk berdoa misalnya. Kemudian untuk hal-hal kegiatan pembelajaran, misalnya peringatan hari besar. Kami pernah mengundang Ustadz Dai dalam peringatan hari besar. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menyelenggarakan pesantren kilat. Agar tidak membosankan, anak-anak kami berikan keterampilan, misalnya membuat kartu lebaran. Di era sekarang, ini mungkin sangat cocok Bapak Ibu karena anak-anak di rumah menjelang lebaran ini, dan lebaran rasanya tidak seperti lebaran tahun-tahun lalu. Jadi kartu-kartu ini bisa mewakili Bapak Ibu. Atau dibiasakan juga anak-anak untuk sholat berjamaah di sekolah misalnya. Kegiatan halal bihalal. Dan masih banyak lagi mungkin Bapak Ibu sudah lakukan di pangkalan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ranah yang kedua Bapak Ibu, pada nilai nasionalis, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Ya, mendidik siswa kita untuk berani, untuk berjiwa nasionalis, patriotik. Kemudian unggul, berprestasi. Hargai prestasi mereka Bapak Ibu, bukan dari besar kecilnya apa yang mereka dapatkan, tetapi penghargaan ini mereka rasakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian tertib. Anak tertib berpakaian seragam, tertib masuk kelas, tertib datang ke sekolah. Menjaga lingkungan juga. Kegiatan kami ini ketika sosialisasi Jumantik Cilik,
Anak-anak nanti bisa peduli pada lingkungan sekitarnya. Kemudian pada tahun-tahun lalu kita mengadakan pawai budaya. Ini juga salah satu dari ranah nasionalis. Bapak Ibu bisa menggali sendiri di sekolah Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, kemandirian. Biasakan anak-anak ini untuk mandiri. Apalagi pada era kurikulum 13, guru lebih banyak menjadi fasilitator. Anak bisa menggali sendiri. Ya. Misalnya anak bisa mencari buku sumber di perpustakaan. Guru bisa mendampingi siswa, bisa mengarahkan. Siswa bisa berkomunikasi tentang kesulitan terhadap guru. Siswa jangan dibuat takut kepada guru, Bapak Ibu. Kita bukan monster. Jadikan kita ini sahabat untuk mereka. Kemandirian bisa terlihat dari tadi ada kegiatan Jumantik Cilik. Ternyata siswa saya juga bisa mengkomunikasikan kepada teman-temannya. Ini di acara Jumat Bersih, anak-anak kita biasakan Jumat ini misalnya Jumat Sehat, Jumat berikutnya Jumat Beriman, Jumat berikutnya lagi misalnya Jumat Beramal, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ini adalah ranah mandiri, kerja keras, kreatif, berani, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu peserta KKG se-Kecamatan Purwantoro yang saya hormati, pada ranah gotong royong bisa dilakukan dalam semua aspek Bapak Ibu. Yang mudah kita lihat sehari-hari ketika anak-anak bekerja sama untuk kebersihan sekolah. Ini salah satu potret kami ketika anak-anak melakukan Jumat Bersih. Apakah kebersihan hanya di hari Jumat? Oh, tentu tidak. Tetapi ketika di hari Jumat kita bisa serempak, misalnya setengah jam itu kita gunakan untuk kebersihan atau untuk senam sehat atau untuk kegiatan bercerita misalnya. Jadi setelah melakukan kegiatan, anak bisa duduk-duduk di halaman sekolah mendengar temannya yang sedang bercerita. Monggo Bapak Ibu bisa mengemas sedemikian. Kemudian Bapak Ibu, gotong royong pada pembelajaran juga kita bisa dapatkan. Misalnya pada siswa didik kami kelas 6, pada tema wirausaha, kami membuat ini, anak-anak ini ternyata kreatif. Bagaimana anak-anak ini untuk mengurangi jajan. Dan anak-anak bisa berproduksi ternyata. Masing-masing anak membawa jajanan ke sekolah dan ini dibuat bazar. Yang membeli siapa? Adik-adik kelasnya. Ya. Kemudian ini kerja kelompok. Sesekali kita bisa mengajak anak didik kita untuk melakukan kunjungan agar pembelajaran ini terkesan tidak membosankan. Anak kita bentuk kelompok, anak bisa melakukan kunjungan. Ini contoh pembelajaran kami melakukan kunjungan ke kantor desa. Bapak Ibu tentu bisa melakukan atau bisa mengemas pembelajaran ini menjadi lebih menarik. Bapak Ibu yang berbahagia, pada ranah integritas kita bisa memberi teladan
hilang ini. Nah, kita bisa memberi teladan kepada siswa didik kita. Ya. Kemudian bersikap untuk jujur, ya. Menghargai. Ini contoh yang kami lakukan di sekolah kami, bahwa Bapak Kepala Sekolah pun memberi teladan karena saya matur, mulok di sekolah saya adalah pertanian. Ini adalah contoh atau bukti nyata bahwa Bapak Kepala Sekolah pun terjun ke kebun untuk mencangkul. Anak didik kita tidak bisa kita biarkan sendiri tanpa pantauan dari para guru. Kemudian pada saat Jumat Besi, ini peran Bapak Guru Olahraga sangat berarti, ya, menjadi instruktur senam, ya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Speakernya hilang? Kedengeran? Selanjutnya Bapak Ibu, halo? Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini adalah saatnya kita berkolaborasi dengan bersama wali siswa di era pandemi. Bukankah saat ini sudah sejak Maret anak-anak belajar di rumah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru dalam mendidik karakter di era pandemi? Contoh kecil yang bisa saya aturkan kepada Bapak Ibu yang pernah kami lakukan, misalnya ketika kita membuat jurnal pembelajaran di era pandemi, kita buat hal-hal yang menyenangkan. Kita buat hal-hal materi jangan terlalu berat Bapak Ibu, karena menurut pesan Mas Menteri, anak-anak tidak boleh kita bebani dengan pelajaran yang memberatkan siswa. Kita buat anak-anak menyenangkan. Semisal ketika peringatan awak kan mencatat kau mau ini kita. Saya membuat poster. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Contohnya ketika peringatan Hardiknas, saya membuat poster tentang Hardiknas tahun ini terasa beda. Kemudian saya juga menginformasikan kepada peserta didik kita tentang tema Hardiknas tahun ini. Apa Bapak Ibu? Belajar dari COVID-19. Kita juga bisa memberikan materi-materi tentang COVID-19 melalui TTS. Bapak Ibu tinggal membuat TTS yang berhubungan tentang COVID-19. Anak-anak tentu mengenal masker, PSBB, WFH, desinfektan, dan lain sebagainya. Nah, itu akan terasa menarik untuk siswa didik kita. Kemudian pada keterampilannya, anak-anak kita berdayakan untuk misal ini membuat tempat pensil dari bahan-bahan bekas. Ini contoh hasil karya anak didik kita, anak didik kami yang sudah diunggah melalui WA grup kelas. Nah, saya ambil untuk contoh Bapak Ibu. Ternyata hasilnya lumayan bagus ya Bapak Ibu. Kalau yang atas ini dari stik es krim, kalau yang bawah ini dari botol bekas aqua. Kemudian belajar di rumah yang menyenangkan yang seperti apa ya? Kita juga bisa memberikan pendidikan karakter walaupun siswa belajar di rumah. Saat ini saatnya anak-anak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya berikan contoh ini, saya mengirimkan angket
tentang kegiatan siswa selama bulan Ramadan. Nah, saya ini mengirimkan angket saya lanjutkan, mungkin ada sedikit kendala sinyal. Ya. Dalam memberikan nilai-nilai karakter anak, Bapak Ibu bisa melihat sikap siswa walaupun siswa belajar di rumah. Bisa melihat karakter siswa, kegiatan siswa yang dilakukan di rumah. Saya mengirimkan angket melalui Google Form yang isinya saya bisa menanyakan apakah anak-anak melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Ya, saya cukup memberikan pilihan ya atau tidak. Anak-anak tinggal klik saja. Apakah anak-anak melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib? Misalnya. Dan Bapak Ibu bisa mengemas untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sikap. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi yang bisa kami matur bahwa belajar di rumah tidak menghalangi kita dalam penyampaian nilai-nilai karakter. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada dua pilihan untuk kita. Apakah engkau masih seperti yang dulu atau engkau bukan yang dulu lagi? Monggo Bapak Ibu silahkan untuk memilih sesuai dengan pilihan masing-masing. Bapak Ibu peserta KKG se-Kecamatan Purwantoro yang kami hormati, hal kecil dan sederhana bagi kita bisa berdampak luar biasa untuk anak didik kita. Bagaimana penerapan tentang pendidikan karakter di sekolah Bapak Ibu? Monggo pertanyaan ini panjenengan tampung, jawabannya ada di panjenengan semua. Sekian dari kami Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya kami dalam menyampaikan tentang pendidikan karakter. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit dari yang saya sampaikan bisa memberikan titik terang tentang nilai-nilai karakter dan bisa menjadikan gambaran sehingga Bapak Ibu bisa mengkreasi tentang pelaksanaan pendidikan karakter dengan lebih menarik lagi. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih kepada Ibu Daryanti selaku pemateri pertama pada hari ini. Luar biasa, materi telah disampaikan bahwa pembiasaan di sekolah, di rumah, nantiasa kita berikan dan kita bimbingkan kepada anak-anak kita sehingga memiliki karakter yang baik. Tentu saja dari sekian banyak karakter kita teruskan menjadi 5 karakter utama, yaitu religiusitas, kemudian nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian yang menarik Bapak Ibu semua, penerapan di sekolah, saya yakin Bapak Ibu semua, baik guru kelas maupun guru olahraga maupun guru PAI, semuanya saling bekerja sama untuk melaksanakan mendidik dan melatih anak untuk memiliki karakter yang baik ini. Ada yang menarik, adanya ATM, ya, adanya amati, teliti dan modifikasi
dalam hal pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan juga membuat branding sekolah yang berkarakter. Kemudian yang kedua yang saya cermati adalah adanya pentingnya keteladanan dari pendidik, baik itu stakeholder yang ada ya, baik dari pimpinan, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian sampai mungkin orang yang berjualan di kantin atau mungkin penjaga sekolah, semuanya berperan dalam pembentukan karakter anak di sekolah. Dan juga bagaimana kita menjadikan siswa sebagai sahabat. Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa bertanya atau menanyakan lebih lanjut kepada pemateri. Kami buka pada kesempatan ini 2 penanya. Silahkan Bapak Ibu ajukan diri melalui chat atau mungkin langsung ya, sehingga nanti saya silahkan untuk mic-nya diaktifkan atau dari sendiri juga bisa. Sambil menunggu penanya, ini kelihatannya belum ada yang mengajukan di kolom chat. Bapak Ibu, untuk pendidikan karakter ini perlu modifikasi dari Bapak Ibu guru semua. Yang semula kita melaksanakan, kita memantau kegiatan anak-anak di sekolah. Kita berikan karena anak-anak ada di rumah, maka kita berimprovisasi dalam memantau anak-anak itu dengan penggunaan teknologi, yaitu dengan jurnal pembiasaan anak atau jurnal karakter dengan membuat di Google Form, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa memperoleh rekap jurnal baik tersebut ketika kita memerlukan untuk penilaian. Monggo Bapak Ibu, ada yang menanyakan penjelasan materi lebih lanjut kepada narasumber? Kalau melalui chat belum ada, mungkin secara langsung saja bisa diaktifkan speakernya, tetapi sampaikan dulu nama dan dari SD mana, baru nanti saya tanggapi mungkin jika ada yang bersamaan. Ini saya coba bertanya, Bapak. Oke, untuk suara yang pertama masuk dari Pak Sutino. Mungkin ada hal yang perlu diperjelas atau ditanyakan, waktu kami jelaskan. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memaparkan hakikat dari pendidikan karakter di sekolah. Juga terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu untuk menyampaikan satu pertanyaan barangkali yang masih menjadi sebuah dilema bagi kami. Begini Ibu narasumber, pertanyaannya, bahwa pendidikan karakter Ibu sampaikan tadi merupakan tabiat, budi pekerti, perilaku yang tentunya dan biasa visual seni budaya atau culture bagi anak-anak kita. Dimana atau kebiasaan ini tentunya dilihat secara langsung melalui sebuah pengamatan secara rutinitas dan berkesinambungan sebagai bentuk aplikasinya. Nah, mohon Ibu jelaskan terkait dengan kondisi sekarang. Tadi sudah Ibu sedikit paparkan bagaimana nilai-nilai karakter diterapkan kepada anak ketika masa pandemi sekarang ini. Tapi di sana ada kendala Ibu, di antaranya bahwa
karakter yang kita terapkan di masa sekarang ini tentunya kan harus kita evaluasi tentang hasilnya melalui sebuah pengamatan yang kita lakukan kepada anak. Sementara tugas yang kita berikan kepada anak di rumah hanya dapat kita ambil hasil akhirnya. Belum lagi kendala sinyal, kendala biaya, dan seterusnya. Mohon Ibu jelaskan bagaimana penyikapan, penerapan pendidikan karakter kepada anak di saat seperti ini. Terima kasih. Pak Wasid? Pak Wasid? Oh ya maaf Bu, jadi belum saya aktifkan speaker saya. Monggo, demikian pertanyaan pertama dari Bapak Juno. Ini kita langsung respon saja Ibu Daryanti untuk menjawabnya karena belum ada dari pertanyaan kedua yang memberikan kode dari chat. Ya. Monggo Bu. Ya. Dan sebelumnya, mohon maaf, ini di chat sudah ada link untuk daftar hadir. Itu silahkan diklik untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih. Pak Wasid, bisa mendengar suara saya? Bisa, monggo Bu Daryanti. Ya. Ini untuk peserta yang bisa melakukan absen ya melalui link yang dibagikan di percakapan. Ini bagi yang belum kemarin berlatih. Untuk percakapan itu akan muncul di sebelah kanan atau kalau belum muncul bisa diklik simbol seperti WhatsApp, hanya saja warnanya biru. Dan itu dijelaskan link oleh Pak Rul Jutomo, silakan sesuai dengan identitas yang diminta. Selanjutnya untuk kepada narasumber bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Gino dari SD 1 Gondang. Pak Gino, dilihat karakter, tentu kalau di sekolah, Bapak Ibu guru bisa terjun langsung atau bisa mengamati secara langsung tentang karakter yang dilakukan oleh siswa. Tetapi bagaimana seandainya di era pandemi ini siswa berada di rumah? Tadi saya matur bahwa yang pertama, salah satu hal yang bisa kami lakukan adalah untuk nilai sikap, karakter sikap, saya membuatkan Google Form yang mana anak bisa mengisi, kemudian isian siswa sudah bisa terekap pada kami. Kami bisa memberikan penilaian melalui responding anak-anak. Itu yang pertama yang bisa kami lakukan. Kemudian untuk contoh lain, nilai karakter tadi banyak ragamnya. Contoh, kerjasama, disiplin. Bagaimana anak-anak ini rajin mengumpulkan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Tentu dari satu kelas, belum tentu Bapak Ibu kalau dalam satu kelas ini siswa ketika kita berikan tugas seluruhnya atau 100% bisa mengirim tugas tepat pada waktunya.
Nah, itu juga nilai kedisiplinan bisa kita lihat ketika anak-anak tertib mengirimkan tugas. Kemudian nilai kreativitas bisa kita lihat dari hasil pekerjaan siswa. Walaupun tadi kami contohkan siswa membuat kerajinan atau membuat prakarya di rumah, tapi siswa bisa mengirimkan melalui gambar, melalui video mungkin di grup kelas mereka. Itu mungkin sebagian kecil yang bisa mungkin Bapak Gino bisa mencari sendiri. Guru bisa mengemas bagaimana guru akan mengambil nilai sikap dari siswa walaupun di era pandemi. Demikian Bapak Gino jawaban dari kami. Bapak Ibu, demikian dari jawaban dari Bu Daryanti untuk penanya pertama. Perlu kita tekankan bahwa pendidikan karakter ini tidak langsung kita dapatkan hasilnya secara cepat, tetapi ada yang berjangka lama. Maka dengan jurnal itu menjadi solusi di era pandemi.